Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Cecilia Sidi Prasetyani, NPM 201400014. Di sini saya akan membahas materi mengenai lembaga sosial untuk memenuhi mata kuliah sosiologi dengan dosen pengampu Ibu Aurora Nandia, SPD MPD. Dalam sistem sosial, lembaga sosial memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok manusia baik dari lahir maupun dari batin. Maka kehadiran lembaga sosial mutlak diperlukan terutama dalam rangka mengendalikan dan mengatur aktivitas-aktivitas baik dari individu maupun kolektif dalam kemasyarakatan. Tanpa adanya lembaga sosial, maka manusia tidak akan dapat menentukan arahnya sendiri. Karena tidak ada batas-batas wilayah norma yang mengikat pada dirinya. Dengan adanya lembaga sosial, manusia dapat hidup teratur, tertib, dan tidak dapat berbuat semaunya sendiri karena ada norma yang mengikat di dalam dirinya. Tiap-tiap lembaga sosial memiliki norma yang berbeda-beda sesuai dengan jenis lembaga sosialnya dan mengikat pula pada lingkup masyarakat yang memiliki hubungan dengan dirinya. Dalam pembahasan ini akan ditampilkan lembaga-lembaga yang sangat fundamental bagi kelangsungan hidup manusia, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Poin yang pertama, pengertian lembaga sosial. Lembaga-lembaga pada mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sampai menjadi adat istiadat. Kemudian berkembang menjadi tata kelakuan. Menurut Houghton dan Hahn, lembaga sosial atau institution bukanlah sebuah bangunan, bukan pula kumpulan dari sekelompok orang, dan bukan sebuah organisasi. Lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau formal. Sekumpulan biasanya dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain, lembaga adalah proses yang terstruktur atau tersusun untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Ada beberapa pendapat dari tokoh-tokoh yang mendefinisikan lembaga sosial. Yang pertama itu ada menurut Kunjara Ningrat. Menurut Kunjara Ningrat, pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menurut Leopold von Weiss dan Becker. Menurut Leopold von Weiss dan Becker, lembaga sosial adalah jaringan atau proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang memiliki fungsi untuk memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Yang ketiga, lembaga sosial menurut Robert McIver dan C.H. Page. Robert McIver dan C.H. Page. Menurutnya, lembaga sosial merupakan prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. Yang keempat, lembaga sosial menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto ini, pranata sosial
sosial adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, lembaga sosial menurut W. Hamilton. Menurutnya, lembaga sosial merupakan tata cara kehidupan kelompok yang apabila dilanggar akan dijatuhi berbagai derajat sanksi. Kemudian, Surjono Sukanto menyimpulkan menurut sudut pandang sosiologis dengan meletakkan institusi sebagai lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai suatu jaringan daripada proses-proses hubungan antara manusia dan kelompok yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya. Somner melihatnya dari sudut kebudayaan, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan atau cita-cita, sikap dan pelengkapan kebudayaan yang mempunyai sifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pentingnya adalah agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli berikut ini dapat kita simpulkan bahwa lembaga sosial merupakan suatu kelompok atau nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan peranan sosial pada kelompok masyarakat. Jadi, lembaga ada seginya yang kulturil yang berupa norma-norma dan nilai-nilai yang ada di segi kulturalnya yang berupa berbagai peranan sosial. Selanjutnya ada tujuan lembaga sosial. Lembaga sosial ini memiliki tujuan untuk mengatur antar hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting. Sumber ini menjelaskan bahwa lembaga itu melibatkan bukan saja pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi keperluan manusia, tapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. Kebutuhan manusia itu antara lain mencari rezeki, prokreasi, memenuhi keperluan roh dan menjaga ketertiban. Jadi, peran lembaga sosial adalah mencakup pola tingkah laku atau tugas yang diharuskan oleh seseorang atau masyarakat dalam kondisi tertentu yang sesuai dengan kegunaan dan fungsinya sebagai struktur sosial yang mengatur, mengarahkan, dan melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Poin yang selanjutnya adalah macam-macam lembaga sosial. Macam-macam lembaga sosial. Lembaga sosial ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada lembaga edukasi. Lembaga edukasi ini juga dapat kita sebut dengan pendidikan. Lembaga edukasi ini atau pendidikan adalah lembaga sosial yang memiliki peran untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman melalui proses pendidikan dari tingkat dasar dengan satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan merubah perilaku individu ke arah yang lebih baik. Lembaga edukasi atau pendidikan ini memiliki fungsi yaitu sebagai sarana pengembangan dan pelestarian kebudayaan masyarakat, sebagai tempat pengembangan bakat, memperpanjang masa ramah, dan masih banyak lagi fungsi dari edukasi pendidikan ini. Yang kedua ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang memiliki peran dalam kegiatan-kegiatan yang ada di bidang perekonomian tentunya. Fungsi utama dari lembaga ekonomi ini yaitu menjaga agar kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi secara keterlanjutan. Fungsi lain dari lembaga ekonomi atau lembaga keuangan ini sebagai pedoman dalam menentukan harga barang yang akan dijual,
sebagai pedoman dalam mendapatkan modal, sebagai pedoman dalam kegiatan perputaran ekonomi masyarakat, dan fungsi yang lainnya. Macam-macam lembaga sosial yang ketiga yaitu lembaga kebudayaan. Lembaga kebudayaan atau lembaga budaya adalah lembaga sosial yang berperan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan seperti seni, lingkungan, dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat yang merupakan hasil dari cipta karya rasa masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devana Febriani, NPM 2140003, mahasiswi sejarah semester 3 STKIP PGRI Bandar Lampung. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi tentang macam-macam lembaga sosial. Yang keempat, lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan adalah lembaga sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam beragama, baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan agama-agama lainnya. Tujuan utama dari lembaga keagamaan ini adalah menjaga kerukunan antar umat beragama, namun juga dapat berfungsi lain yang dimiliki oleh lembaga keagamaan seperti sarana pembantu dalam pencarian identitas moral, sebagai sarana peningkatan solidaritas kelompok sosial dan dalam bergaul, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari lembaga keagamaan. Yang kelima ada lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga sosial yang berperan penting dalam menunjang keberlangsungan proses pembentukan, pembagian kekuasaan dalam masyarakat sebagai proses pengembalian keputusan. Lembaga politik ini juga memiliki beberapa fungsi lain seperti mengatur proses kegiatan politik, memajukan ketertiban di dalam maupun di luar negeri, dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat secara umum. Yang keenam, ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang terkecil yang ada di tengah masyarakat. Lembaga keluarga ini terbentuk atas dasar adanya perkawinan dan hubungan darah. Terdapat berbagai macam fungsi yang ada di dalam lembaga keluarga, seperti fungsi ekonomi, fungsi produksi, fungsi proteksi, fungsi sosialisasi, fungsi efeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi pemberian status. Seluruh fungsi tersebut akan membantu keluarga atau rumah tangga dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya ada fungsi dan peran lembaga. Fungsi lembaga sosial, menurut Sojono Sukanto, lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut: memberi pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, menurut Horton dan Huff, fungsi lembaga sosial adalah: yang pertama, fungsi manifest atau fungsi, yaitu fungsi lembaga yang disadari dan diakui oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, fungsi laten atau fungsi keselubung, yaitu lembaga sosial yang tidak didasari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika diikuti anggap tidak berhasil. Yang selanjutnya ada peran lembaga sosial. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti permain sandiwara. Menurut Soekarno, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran juga berarti suatu perbuatan, tugas, hal yang berpengaruh besar pada suatu peristiwa. Untuk pemanfaatan kedudukan, peran juga dapat diartikan seperangkat tingkah laku atau tugas yang harus dilakukan oleh seseorang pada situs tertentu dan memiliki fungsi kedudukannya.
Yang terakhir, kesimpulan. Lembaga sosial merupakan suatu sistem normal tentang aktivitas manusia yang bersifat terarah dan rangka melangsungkan kehidupan bermasyarakat dan memenuhi segala kebutuhan pokok manusia. Adapun tujuan lembaga sosial yaitu memenuhi kebutuhan hidup manusia atau melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Lembaga sosial memiliki beberapa fungsi yang sangat strategis, yaitu berperan dalam memberi arahan dan pedoman kepada warga masyarakat untuk dapat menyelaraskan diri norma yang berlaku dalam masyarakat dan mencapai kebutuhan pokoknya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.